Jadi baik, shalom saudara-saudara yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja buka dalam kitab kita masing-masing. Terdapat di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke 2 sampai ayat yang ke 18. Teman-teman, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini membahas tentang Daud, Nabal dan Abigail. Kita tahu bersama bahwa Nabal itu memiliki istri yang bernama Abigail, dan istrinya ini Abigail itu dia adalah seorang perempuan yang cantik dan bijaksana. Sedangkan Nabal ini adalah seorang kaya yang memiliki banyak ternak, tetapi dia memiliki sifat yang sombong dan juga tidak menghargai satu dengan yang lain. Nah, dari 1 Samuel 25 ayat yang ke pertama sampai 18 ini, saya mengambil sebuah tema, yaitu bijaksana dalam mengambil keputusan ketika berada dalam sebuah masalah. Sekali lagi, bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan ketika berada dalam sebuah masalah. Dikatakan bahwa kita harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang tentunya ketika kita berada dalam sebuah masalah, tentunya kita pasti akan merasakan keadaan yang sangat membuat kita itu terpuruk. Mungkin bisa saja kita stres dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja kita mengambil sebuah keputusan yang tidak benar ketika kita berada dalam sebuah masalah, dan di situ kita mengalami sebuah adanya emosi, dan di situ ketika kita mengambil keputusan pada saat kita marah, dan di situ mungkin bisa saja kita mengambil sebuah keputusan itu yang salah. Jadi dari kisah ini kita bisa pelajari ada beberapa hal. Apa yang harus kita pelajari dari kisah Abigail ini, yang memiliki seorang suami yang kaya, tetapi dia memiliki kelakuan yang kasar dan jahat, serta sombong akan dia memiliki banyak ternak. Tetapi dia memiliki seorang istri yang sangat bijaksana, cantik, dan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika dia berada dalam sebuah masalah, dia bijaksana dalam mengambil keputusan. Terkadang orang ketika dia berada dalam sebuah masalah, dia langsung mengambil sebuah keputusan yang tidak benar. Tetapi Abigail ini, istri dari Nabal, dia mengambil sebuah keputusan yang benar. Ketika Daud mengalami kelaparan, dia menyuruh pasukannya untuk datang minta sebagian makanan dari Nabal beserta keluarganya. Tapi di situ Nabal seolah-olah tidak mengenal siapa Daud. Padahal Daud ini juga beserta pasukannya juga, mereka juga jaga bersama-sama dengan orang-orang yang menjaga ternak dari Nabal ini. Tetapi malahan Nabal ini dia tidak mengenal siapa Daud sebenarnya. Tapi ketika mereka itu berada dalam sebuah masalah, Abigail ini, istri dari Nabal, tidak langsung mengambil sebuah keputusan yang ketika dia berada dalam sebuah masalah, dia tidak langsung mengambil sebuah keputusan, tapi dia masih mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi sebuah masalah. Dan ketika dia sudah menemukan, di situ dia juga tidak membela suaminya karena memang suaminya itu bersalah. Apa yang harus kita pelajari dari kisah Abigail ini? Yang kita pelajari adalah ada beberapa hal yang saya dapatkan, yaitu yang pertama yaitu bertindak bijaksana atau benar.
Abigail ketika berada dalam sebuah masalah, dia masih mencari tahu apa yang menjadi akar masalahnya, dan juga dia mengenal siapa Daud yang sebenarnya. Bertindak bijaksana berarti kita harus mencari tahu apa yang menjadi akar masalah, sehingga terjadi sebuah pertengkaran. Yang kedua yaitu tidak membalas kejahatan dan menghindari konflik. Di ayat yang ke-14, di situ yang hal-hal yang dilakukan oleh Nabal ketika diberitahu oleh salah seorang bujangan, dia berkata bahwa ketahuilah Daud menyuruh orang daripada gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Di situ walaupun suaminya yang melakukan itu, bukan berarti Abigail ini langsung meninggalkan hal seperti itu. Tapi dia sadar bahwa hal yang melakukan hal tersebut, yang memaki-maki Daud adalah suaminya. Dia tidak berpikir bahwa karena Nabal itu yang memaki pasukannya beserta Daud, jadi dia tidak berpikir tentang dirinya, tetapi dia juga memikirkan bahwa dia adalah suaminya, sehingga dia mencari cara sehingga dia juga tidak melakukan kejahatan seperti itu. Dan ketika berada dalam sebuah masalah, dia tidak membalas kejahatan dan juga dia menghindari konflik. Terus yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang tenang. Kita baca secara bersama-sama di ayat yang terakhir 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 bulung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya semua ke atas keledai. Itu adalah tindakan Abigail ketika dia sudah mencari tahu, dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan ketika itu dia menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tenang, dengan cara ketika di situ tindakan yang dia lakukan adalah dia memberikan apa yang mereka perlukan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita bisa tahu bersama bahwa ketika kita berada dalam sebuah masalah, janganlah kita mengambil sebuah keputusan yang tidak benar. Janganlah kita mengambil sebuah keputusan yang seolah-olah kita tidak mengenal Allah, tetapi marilah kita harus bertindak yang terlebih dahulu adalah mencari tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Jangan kita mendengar dari orang lain lalu kita langsung menangkapnya, tetapi kita juga harus terlebih dahulu mencari akar masalah seperti apa. Dan poin yang kedua adalah tidak membalas kejahatan dan menghindari konflik. Jadi ketika kita berada dalam sebuah masalah, lalu yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang tenang. Jadi ada 3 poin yang harus kita dapatkan dari kisah Abigail, yaitu seorang perempuan yang bijaksana. Yang pertama yaitu bertindak bijaksana atau bertindak benar. Yang kedua yaitu tidak membalas kejahatan dan menghindari konflik. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang tenang. Karena ada sebuah lagu yaitu Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita, karena tangannya tak akan pernah terlambat untuk mengangkat kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus.